Sebelum kami memasuki materi presentasi, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video presentasi ini. Yang pertama, dapat mengetahui proses penyusunan tulisan ilmiah. Yang kedua, dapat mengetahui langkah dalam perencanaan penulisan ilmiah yang meliputi 1. Pemilihan topik. Yang kedua, pembatasan topik. Yang ketiga, pemilihan judul. Yang keempat, penentuan tujuan penulisan. Dan yang terakhir, dapat mengetahui langkah-langkah penulisan di dalam karya tulis ilmiah. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah atau karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Eko Susilo, karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Proses penyusunan tulisan ilmiah. Yang pertama, menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan judul karya ilmiah yang akan ditulis. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan atau pustaka yang dibutuhkan. Yang keempat, memahami rambu, isi, dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Dan yang terakhir, memahami berbagai aturan jenis karya tulis ilmiah. Langkah dalam perencanaan penulisan ilmiah. Menentukan topik, tema, dan tujuan karangan. Topik berasal dari kata Yunani yang berarti tempat. Topik diartikan sebagai pokok pembicaraan suatu karangan. Yang selanjutnya ada tema. Tema merupakan kata Yunani titenai yang berarti menempatkan. Apabila topik bermakna pokok karangan, maka tema diartikan sebagai suatu perumusan dari topik yang dijadikan landasan penyusunan karangan. Pemilihan topik. Pemilihan topik merupakan hal terpenting dalam penulisan ilmiah, karena pemilihan topik menentukan batasan-batasan isi atau permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Dalam memilih topik karya ilmiah, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, topik yang dipilih hendaknya menarik untuk dikaji. Yang kedua, topik tidak terlalu luas dan terlalu sempit. Yang ketiga, topik yang dipilih sesuai dengan minat dan kemampuan penulis. Yang keempat, topik yang dikaji hendaknya ada manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang kelima, bermanfaat untuk perkembangan ilmiah atau profesi penulis. Dan yang terakhir, didukung oleh data yang relevan. Pembatasan topik. Seorang penulis harus membatasi topik yang akan digarapnya. Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya cukup dan terbatas, sehingga tulisannya dapat terfokus. Pembatasan topik sekurang-kurangnya akan membantu pengarang dalam beberapa hal. Yang pertama, pembatasan memungkinkan penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, karena topik itu benar-benar diketahuinya. Yang kedua, pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang akan dikembangkan. Cara membatasi sebuah topik dapat dilakukan dengan mempergunakan cara sebagai berikut.
Yang pertama, tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut. Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik pertama tadi. Yang ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih. Yang keempat, mengajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. Pemilihan judul. Pemilihan judul akan menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan dari sebuah penelitian yang akan dibahas. Bagi pembaca, judul akan dianggap mewakili bobot sebuah hasil penelitian yang ditulis, bahkan merupakan gambaran mutu tulisan yang akan digarap. Cara membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah dengan memperhatikan hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menentukan tema judul. Misalnya, bidang pendidikan, teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menentukan objek yang akan diteliti. Misalnya, dalam tema pertanian, kita memilih kacang hijau sebagai objek. Sebaiknya, dalam memilih objek penelitian, peneliti sebaiknya memilih objek yang disukai agar semangat dalam mengerjakannya. Yang ketiga, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menemukan apa yang akan diteliti dari objek yang dipilih, misalnya pengaruhnya, kualitasnya, manfaatnya, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah mencari bagian mana dari objek yang akan kamu teliti, misalnya daun, batang akar, maupun semua bagian tumbuhan itu. Untuk langkah selanjutnya, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menentukan media yang dijadikan, sehingga kita dapat menghubungkan apa yang diteliti dengan bagian yang diteliti. Seperti cahaya matahari, air, pembangunan nasional, dan lain-lain. Dan langkah terakhir yaitu untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah membuat kalimat yang tepat dalam menggabungkan tema, objek, sesuatu yang diteliti, bagian yang diteliti, dan medianya. Penentuan tujuan tulisan. Menetapkan tujuan dari penulisan yaitu menyampaikan maksud dari penulisan karya ilmiah atau penelitian yang akan dibuat, sehingga pembaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karya ilmiah tersebut. Namun, kita harus seksama. Seringkali penulis memberikan tujuan yang sangat luas, sehingga topik yang dibahas keluar dari apa yang sudah dibataskan. Beberapa tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah diantaranya, yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen-produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan yang dibuat oleh siswa setelah mendapat pengetahuan. Dan yang terakhir, selain itu juga untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah penulisan. Penulisan karya ilmiah terdapat 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama persiapan,
kedua, pengumpulan data, ketiga, penyusunan kerangka dan pengonsepan, keempat, pengeditan, dan yang terakhir, penyajian. Dalam persiapan, perlu dicermati beberapa hal. Yang pertama, masalah atau topik yang akan ditulis, judul yang akan dimunculkan, dan kerangka karangan. Topik harus sesuatu yang ada di sekitar penulis. Hal menarik, topik memusat pada sesuatu segi. Topik memiliki data atau fakta. Topik mengetahui dukungan pengetahuan. Dan topik memiliki sumber acuan. Kedua, pembatasan topik dan penentuan judul. Yakni, topik yang dipilih harus dibatasi agar memudahkan pemunculan judul. Pembatasan topik dilakukan lebih awal daripada judul. Judul bisa saja ditentukan setelah penulisan. Judul boleh sama dan boleh berbeda dengan topik yang telah dibatasi. Selanjutnya, pengumpulan data. Dilakukan dengan mengumpul data dari pustaka, dari narasumber, dari objek, dan bisa pula dari pengujian. Data itu harus relevan dengan langkah persiapan. Pengumpulan data bisa dengan cara pengamatan, wawancara, eksperimen, dan atau dengan cara tes. Penulisan kerangka harus berdasarkan judul karangan. Judul karangan dibagi-bagi menjadi beberapa bab dan subbab. Penyusunan kerangka karangan dan pengonsepan harus memperhatikan skala prioritas atau bagian yang akan didahulukan dan bagian yang akan diakhirkan. Pengonsepan dilakukan ketika data sudah terkumpul lengkap. Data akan diseleksi dan diorganisasi menurut jenis, sifat, atau bentuknya. Pengonsepan atau draft atau dengan cara mengkritisi data. Data yang tidak penting harus dibuang. Pengeditan dilakukan setelah pengonsepan. Pengeditan dilakukan dalam rangka penelaahan kembali secara seksama bagian-bagian yang tumpang tindih atau membuang hal-hal yang tidak perlu. Dalam pengeditan, dilakukan pemeriksaan isi, cara penyajian, ketepatan penggunaan bahasa, dan ejaan. Penyajian atau pengetikan ditujukan untuk penampilan tulisan agar tulisan rapi, cermat, bersih, perwajahan atau tata letak yang sesuai dengan menarik, aturan tata halaman, unsur-unsur daftar isi, dan Daftar pustaka.